Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Renungan pagi ini terambil dari Roma 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop bacaan kita pagi ini terambil dari Almanak GKPI edisi 13 September 2021 dengan mengangkat tema pengharapan yang tidak mengecewakan. Setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, tentulah yang kita imani adalah kalau doa kita akan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktunya. Doa-doa itulah yang menjadi harapan kita. Namun tak jarang kita tidak imani doa kita, sehingga harapan yang seharusnya kita miliki seakan-akan mengecewakan kita. Akan tetapi firman Tuhan menegaskan dalam ayat 5 bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita bisa mengimani jika doa dan harapan itu tidak akan mengecewakan kita, karena kita telah dibenarkan oleh karena iman, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera. Dan pada ayat yang ketiga disebutkan bahwa bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan yang menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Jemaat yang terkasih, pengharapan dapat kita definisikan sebagai menanti dengan rasa penuh percaya atau keimanan. Dalam doa-doa yang kita panjatkan, seharusnya kita mengimani sebagai suatu harapan yang nyata, sehingga kita harus berpikir bahwa harapan dan doa-doa kita itu seakan-akan sudah kita terima. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Allah sendiri yang menaruh harapan dalam kehidupan kita, sehingga lebih kita imani bahwa pengharapan melalui doa yang kita panjatkan memang harus benar-benar kita imani, sehingga tidak akan mengecewakan kita. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar dalam janjinya, karena Allah sendiri telah menaruh harapan itu dalam hati kita, sehingga kita tidak perlu ragu akan jawaban Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita awali hari ini dengan ucapan syukur dan harapan akan kasih karunia Allah akan menyertai kita dalam aktivitas kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah dalam kerajaan sorga,
Syukur kami kepadamu ya Tuhan atas pengharapan yang telah Engkau taruhkan dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang optimis akan jawaban Tuhan atas segala doa dan harapan kami. Kami taruhkan harapan dan keinginan kami di atas kasih-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh dibenarkan oleh iman kami ya Tuhan. Berkatilah setiap langkah dan aktivitas kami bersama jemaat-Mu di sepanjang hari ini. Lindungi dan sertailah kami ya Tuhan. Kami bermohon dan berharap akan penyertaan Tuhan atas kami hari ini, sehingga sukacita senantiasa melingkupi kami di sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin.